Kenapa? Ada batas minimal nggak itu dari masing-masing sintaks itu? Nggak ada. Jadi tapi pastikan bahwa menurut gurunya itu bahwa langkah itu cukup gitu loh. Yang membatasi nanti waktu, ya kan? Nah misalnya kalau waktu bahasa Inggris itu alokasinya 80 menit, ya silakan nanti dirancang kira-kira BKOF-nya Ayu nanti berapa menit. Cukup nggak setengah jam misalnya? Cukup nggak gitu. Jadi nanti bisa menghitung lah. Kalau saya nanti begini, ini kayaknya setengah jam lebih, berarti dikurangi. Kalau bisa jangan sampai melebihi yang sudah ditetapkan manajemen waktu. Karena kalau saya lihat anak-anak mahasiswa praktek di kuliah keguruan itu, mereka kalau sudah main game lupa, wis seneng gitu lupa, wis ya terus saja main game gitu. Jadi waktu yang lain nggak kena. Itu ya mas ya. Kalau alokasi waktunya berapa ya? Kalau itu SMP atau SMA? SMP itu kayak 40 menit ya, satu jamnya. Kalau taruhlah bahasa Inggris itu 2 jam ketika satu meeting, berarti kan 80 menit. Itu sama dengan 1 jam 20 menit. Coba, apakah bisa mengimplementasikan empat-empatnya? Kalau bisa ya silahkan, nanti pasti super cepat. Nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya istilahnya itu, nggak bisa rapi gitu loh. Karena pasti cepet selesai. Nggak bisa kayak siswanya menguasai, nanti nggak bisa, pasti sekilas saja. Makanya dibagi dua, kalau bisa itu satu kali meeting itu BKF sama MOT saja, sampai MOT saja. Oh gitu? Iya nggak apa-apa, karena siklusnya panjang nih mas, nggak mungkin dia gurunya sekali ngajar selesai, waduh, ya bisa tapi kompetensi yang diharapkan untuk siswa tadi nggak dapat, pasti nggak dapat. Mereka dapatnya pengetahuan pun ya dipaksakan. Misalnya ini adalah teks ini fungsinya ini kan, ya itu mereka bisa baca sendiri di Google. Tapi pengalaman itu kan nggak bisa didapatkan ketika ini kan siswa belajar dengan ini. Itu ya. Yes. Bisa 2 kali 40 menit coba dibagi BKF sama MOT. Kegiatan apa yang menurut Mas Ayu cukup dengan waktu 80 menit sampai mereka, istilahnya begini, kalau ada 40 siswa Anda bisa memfasilitasi 40 siswa itu satu persatu, jadi setiap anak itu dapat perhatian yang sama gitu loh, paham ya? Jadi tidak hanya satu aja siswa, kan biasanya kan kita fokus di satu siswa, ada beberapa siswa, tapi pastikan seluruh siswa itu dapat perhatian yang sama, at least itu setengah menit atau 1 menit kan bisa. Padahal 40 menit itu kalau satu siswa 1 menit itu 40 menit. Bisa kan bayangkan? Maksudnya bagaimana kita mengatur stage-nya supaya kelasnya jalan itu dengan memastikan bahwa every single student get equal attention. Itu yang namanya adil, guru yang adil kan seperti itu. Kalau 2 gini kan enak saya ngasih, Anda dapat full time gitu. Mau bimbingan setelah ini monggo, tapi kan kalau sekolah kan nggak mungkin. Setelah ini jadwalnya ganti lagi, mereka sampai sore sudah pulang udah capek, kan nggak mungkin kita datangi rumah gitu. Kita juga capek kan sudah kayak gitu. Gimana? Coba sambil belajar manajemen waktu ya. Jadi 80 menit nanti dibagi BKF saya ngapain ya, saya ngapain, ini waktunya berapa ya kira-kira. Nanti kan kita lihat di prakteknya. Nanti ketika praktek 80 menit itu, apakah langkah-langkah yang sudah kita rencanakan itu bisa kita implementasikan? Pasti ada yang miss nanti ada namanya ada lembar observasi nanti. Pasti ada yang miss nanti. Gimana Mas Ayu? Ardian aja loh, Ardian yang nggak pernah kuliah aja loh udah jadi. Nanti tak share di grup kerjaannya Ardian itu. Bisa-bisanya dia bikin tabel yang hanya gitu toh selesai. Oke, kita kembali ke Mbak Kia. Kenapa kok kompetensi awalnya presentasi? Itu karena itu kan kemarin kan saya dapat presentasi untuk survei. Nah, itu kan kompetensi awal itu berarti kan kompetensi yang sudah dimiliki siswa sebelum pelajaran. Nah, terus kayak
tensesnya kan kayak pakai simple present. Nah jadi itu sih. Berarti kompetensinya awal itu ya. Jadi apa namanya? Baseline-nya gitu ya. Iya. Syaratnya, prasyaratnya gitu ya. Kompetensi awal, simple present. Memahami nanti sampai mana ininya? Ngukurnya bagaimana? Memahami itu. Memahami peserta itu nanti soalnya yang di apa namanya di BKF itu nanti itu kayak itu sudah ada ininya. Assessmentmu ada. Nanti maksudnya di BKF presenter itu nanti apa kegiatanmu itu untuk memastikan mereka jadi kompetensi mereka paham itu apa? Definisi paham kan nanti ada definisinya. Belum pikiran, maksudnya kepikirannya mereka paham itu bagaimana? Bisa tahu polanya, bisa bikin kalimat dengan presenter atau bagaimana? Iya, itu. Seperti itu. Iya, terus sama nanti kan nanya tentang apa namanya modal. Sekarang kan harus ada modal kalau exposition. Nah itu juga. Pakai modal juga. Iya, tapi cuma buat building knowledge-nya. Berarti lama berarti kalau gitu. Kalau perempuan sih bisa. Enggak, yang presenter aja berapa menit nanti rencanamu? Lama loh kalau sampai paham loh ya. Enggak dikulik lagi sih. Berarti asumsinya kita udah paham. Ya, asumsi ya. Berarti ini pertemuan ke selanjutnya berarti ya. Enggak di review tapi. Apa presentasi? Kalau bisa sih. Berarti anggap mereka sudah paham. Iya. Oke. Thanks. Nanti pembagiannya gimana? Yang 6 elemen itu? Listening speaking itu nanti jadi integrasi atau bagaimana? Kan masing-masing kan ada ininya, ada tujuannya kan? Iya. Sudah Enggak, masih gambar kegiatannya. Saya kan masih dari awal aja, belum awal. Itu nanti ada yang presenting itu nanti apa namanya waktu GCOT sebenarnya. Bukan waktu. Nah, kamu yang nyusun loh Mbak ini. Iya, Coba kita lihat langkahnya aja, langkah-langkahnya. Ini kan berarti kan masing-masing skill ada tujuannya kan, ada kompetensi yang mereka harus kuasai. Pokoknya nanti yang viewing itu di pertemuan kedua sih, yang BKF yang pertemuan kedua. Nah, sebenarnya pertemuan kedua itu apa namanya bagian GCOT sama COT. Nah, GC kan jadi pertemuan pertama itu sampai modeling of the text. Nah, modeling of the text itu nanti apa namanya? Skillnya sampai apa? Skillnya itu ini apa sih kemarin? 6 itu dibagi 3-3 atau 2-4 atau 1-5 atau bagaimana? Saya listening, speaking, reading, viewing, writing itu nanti gimana pembagiannya? Kalau 2 pertemuan kan? Kalau 1 pertemuan panjang kan bisa semuanya ikut. Kalau 2 pertemuan kan harus dibagi kan berarti. Jadi stressingnya pertemuan pertama di apa, stressing pertemuan kedua di mana? Bisa. Di pertemuan keduanya ada tulisannya kan? Coba saya belum lihat. Gimana sih? Di sini nggak ada, bentar saya. Oh, berarti bagusan punya artinya kalau gitu. Pertemuan kedua. Pertemuan halaman berapa itu? Ketiga. Oh, nggak ada tulisannya di sini. Nggak ada tulisannya? Iya, ada ya. Bang bisa nggak kesimpan? Waduh. Enggak kesimpan Ustaz, cuma ini kayak ada apa? Perlu di refresh mungkin atau apa? Soalnya kayak dia nyimpan docs-nya tuh kayak nyimpan docs. Asesmennya muncul, tapi yang kegiatannya tidak muncul. Kegiatan akhir blank, kegiatan inti blank, kegiatan awal blank semua. Nggak cetak pertama sih aja tak bacanya. Cuman topiknya ini sekarang kurang relate ya, karena sudah mask kan sudah agak berkurang kan, nggak ada orang yang pakai masker sekarang. Ya, itu menurut saya yang perlu dipikirkan oleh seorang teacher itu
nyari yang relate gitu Pak. Kalau menurut sama sendiri kan ini kurang relate ya, karena sudah di importance of wearing mask kan secara konteks sudah lewat kan ya. Tapi kalau pas COVID mungkin oke, tapi udah tahu lah isinya, saya belum baca ini. Tadi kayaknya konteksnya di COVID itu, COVID-19 gitu. If I'm not ini kan